Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yeni Winatasari NPM 045, Nilna Syifa Zahro NPM 071, dan Arung Abidin Nasrullah NPM 089 akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Oke, simak materinya. Pertama-tama, bahasan pokok bab 13 yaitu pertama, definisi dan lingkup akuntansi manajemen. Kedua, rangka konseptual akuntansi manajemen. Ketiga, karakteristik informasi akuntansi manajemen. Keempat, hubungan akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen. 5. Lingkup akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen. 6. Contoh-contoh penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen pada umumnya berkaitan dengan perilaku manajer seperti dalam fenomena ABC atau ABM system, tata kelola atau corporate governance, penganggaran atau budgeting, keadilan atau fairness, dan lain-lain. Akuntansi manajemen merupakan proses pemikiran yang diarahkan untuk kepentingan manajemen, sedangkan akuntansi keuangan diarahkan untuk kepentingan pihak luar. Definisi dan lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang ilmu dan pengetahuan yang membahas perekayasaan penyedia informasi untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam pembuatan keputusan. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai rerangka konseptual akuntansi manajemen. Rerangka akuntansi manajemen menurut NAA terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan akuntansi manajemen, menyediakan informasi. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan pada pihak eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas utama atau fungsi. Aktivitasnya yaitu membuat laporan, menginterpretasi, memverifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu proses akuntansi manajemen, yaitu suatu proses mengidentifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, dan komunikasi. Lalu bahasan pokok selanjutnya yaitu karakteristik informasi akuntansi manajemen. Dalam proses pembuatan, terutama ditujukan untuk pihak internal perusahaan, diperlukan informasi manajemen yang relevan dan sangat beragam. Pada umumnya, level manajemen secara organisasional dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management, yaitu menjalankan tugasnya untuk perencanaan strategik. Kemudian yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen bawah atau low level management. Manajemen bawah meyakinkan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai kebijakan ke manajemen menengah. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan lebih fokus pada pengujian terhadap perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi, sementara akuntansi manajemen membahas mengenai proses pemikiran untuk menyediakan data dan melaporkannya untuk kepentingan pihak internal. Oleh karena itu, aspek keperilakuan akan sangat mempengaruhi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi perusahaan. Berikut adalah lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Terdapat 4 lingkup aspek keperilakuan. Yang pertama yaitu penganggaran atau budgeting, yaitu alat guna merencanakan pengeluaran, pendapatan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan mengevaluasi prestasi bawahan atau subordinat. Kemudian yang kedua yaitu keadilan atau fairness, yaitu suatu alat untuk memecahkan konflik, menyeleksi pegawai, menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dalam bernegosiasi. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kinerja, merupakan suatu fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengendalian. Lalu untuk yang keempat yaitu eskalasi atau escalation,
Riset akuntansi manajemen menyatakan bahwa kecenderungan terhadap bias tertentu saat keputusan diambil dengan pendekatan serial dinamakan sebuah tendensi pada eskalasi komitmen. Kemudian untuk lingkup aspek perilakuan yang terakhir, yaitu ada implementasi strategi dan teknologi baru. Implementasi strategi dan teknologi baru umumnya dikaitkan dengan pengembangan produk baru atau teknologi produksi. Perkembangan teknologi dapat membantu manajer dalam mengakses databases sehingga pekerjaan lebih mudah dan cepat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama ada Lindqvist tahun 1995. Penelitian ini dimotivasi oleh riset sebelumnya yang menyatakan bahwa penganggaran partisipatif memiliki pengaruh positif, negatif, dan bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kinerja dan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji antiseden dan konsekuensi penganggaran partisipatif. Antiseden kaitannya dengan persepsi keadilan, sedangkan konsekuensinya adalah kepuasan dan kinerja. Kemudian penelitian yang selanjutnya adalah Wenzel tahun 2002 yang meneliti dengan tujuan untuk menguji apakah persepsi kejujuran dalam penganggaran akan meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian keadilan. Dua tipe keadilan yaitu keadilan distributif dan prosedural dipertimbangkan dan metode survei juga digunakan dalam pengujian ini. Riset yang selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Keil et al. Tahun 2007. Penelitian ini menguji 3 aliran literatur yaitu eskalasi, bias kognitif, dan masalah pengakuan untuk mengembangkan model eskalasi. Dalam fenomena eskalasi, pembuat keputusan dihadapkan dengan feedback negatif yang berkaitan dengan pilihan kejadian yang harus diputuskan. Penelitian ini menguji peran recognition problem dalam perilaku eskalasi dan bias kognitif dalam membentuk problem recognition dan perilaku eskalasi. Kemudian riset yang selanjutnya yaitu Meyrovich tahun 2006. Penelitian ini menganalisis 2 dimensi kualitas yang berlawanan dan memiliki konflik yaitu design quality dan conformance quality. Design quality merupakan kesesuaian desain produk dengan keinginan konsumen, sementara conformance quality adalah kesesuaian antara atribut produk sesungguhnya dan spesifikasinya. Kemudian literatur Total Quality Management atau TQM menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tepat antara desain quality dengan conformance quality, meskipun pada dasarnya kedua kualitas tersebut prosesnya berbeda. Penelitian ini juga menjelaskan cara mengatasi konflik di antara keduanya, yaitu dengan pendekatan kontingensi dan integrasi serta sinergi. Penelitian yang selanjutnya yaitu Ulrich dan Tuttle tahun 2004 yang meneliti dengan pengaruh variabel sistem pengendalian komprehensif suatu kebutuhan pada keputusan waktu perencanaan dengan menggunakan eksperimen. Spesifiknya penelitian ini yaitu menguji pengaruh pelaporan informasi dan dasar insentif manajemen dari sistem pengendalian komprehensif yang cenderung memasukkan informasi non-keuangan untuk menyelaraskan perilaku manajer dengan seluruh strategi kompetitif. Demikianlah pemaparan materi mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.